dasar layout desain grafis, prinsip dasarnya. Ini contoh poster dengan layout yang seimbang atau simetris. Ini radial, asimetris, simetris. Ini jenis-jenis keseimbangan. Simetris tuh ngeliatnya apa? Antara mulutnya hiu, font, sama perempuan ini seimbang. Nah, kalau ini asimetris, seperti yang tadi ditanyakan nama Rijal, yang apa browniesnya, yang kue baloknya. Di sini bagian space kosong. Dia memenuhi di sini antara kepala, terus icon, terus ada font, dan ini namanya asimetris. Dan ada juga ini namanya radial atau berputar. Ini jenis tata layout, nak. Ada juga penekanan. Menjadi bagian yang lebih dari unsur desain sehingga menjadi pusat perhatian. Penekanannya yang ini di manifest di sini. Siren penekanannya di sini. Balerina penekanannya di sini. Nah, ada juga pola desain grafis pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ritme. 1, 2, 3, 4, 5. Ini unsur-unsur dasar. Dan ini ada kesinambungan. Maksudku, poster tetap menggunakan dasar desain grafis. Nah, teman-teman, kan tadi aku lihat layoutnya acak adul, nggak pakai proporsional, keseimbangan, dan harus belajar lagi. Nah, ini elemen dalam poster kalau kalian mau belajar. Ini poster Isuzu. Ini asimetris. Ada logo, ada alamat, ada tagline, ada gambar mobilnya, ada kontak dan produk nilai tambahnya. Tetap dia punya yang namanya orang baca dari sini dulu, lari ke sini sampai ke bawah. Kita mau ngeliat titik fokusnya yang mana? Contoh titik fokus antara foreground dan background dan kontras. Ini hierarki visualnya. Ini yang kalian harus pelajari dalam desain. Mana yang pemirsa harus lihat pertama, mana yang pemirsa harus dilihat kedua, mana yang ketiga. Nah, dalam poster kalian, saya melihat dominan gambar yang menjadi dominan untuk dilihat pertama. Tapi kebanyakan kalian mau tampilkan gambar, tapi gambarnya kecil. Ataupun gambarnya belum didesain ulang atau di-retouch lebih meyakinkan. Nah, ini sebenarnya adalah elemen-elemen desain. Ini hierarkinya. Orang lihat yang pertama adalah ini mobil. Karena mata orang ini karena dia sebagai elemen yang paling besar di sini. Yang kedua yang dilihat adalah tagline-nya. Ini size-nya kedua yang paling besar. Yang ketiga dilihat logo. Ini alamat orang kalau mau belinya. 4. 5 sini. Nah, ini yang dibilang contoh hierarki visual. Nah, inilah unsur-unsur elemen yang ada dalam poster. Ada unsur tagline, ada unsur visual gambarnya untuk mewakili pesan, ada keterangan ataupun body line atau subheadline. Nah, ada juga polanya ritme ataupun diulang-ulang kayak gini nih. 1 irama, 2, 3. Ritme atau irama sangat dibutuhkan agar iklan terlihat dinamis dan mudah dipandang. Ada teman-teman yang aku ngeliat tadi sudah bagus bikinnya, dalam artian sudah ada ritmenya. Bisa dipahami, nak? Halo? Bisa. Nah, ini yang saya harapkan kalian bikin poster menggunakan teorinya. Kalian anak DKV tidak asal-asalan bikin poster. Jawaban tadi seperti agar dilihat menarik aja, Pak. Ada agar dilihat eye-catching aja, agar dilihat keren. No, itu. Kalian punya kerangka berpikirnya dulu, nak. Kalian ngerti teorinya. Nah, gimana ngerti teorinya? Lihat, baca, dan observasi referensi-referensi. Yang saya ngelihat, teman-teman ini kurang ngeliatin poster-poster iklan ataupun poster-poster yang sudah ada. Gampangnya gini, nak. Kita akan terpengaruh secara visual ketika kita ngelihat visualnya. Benar nggak sih? Contoh konkret adalah kalau teman-teman
dalam bermusik lah, sering dengerin misalnya lagu-lagu indie. Ya sudah, tercipta di kepala kalian, tercitrakan, teman-teman akhirnya pecinta indie. Sama dengan desain. Kalau teman-teman sering baca referensi desain, literasi desain, ataupun poster-poster desain, itu otomatis secara nggak langsung masuk ke alam bawah sadar, akhirnya mempengaruhi karya kalian. Semakin banyak kalian membaca referensi, observasi akan semakin banyak apa ya style yang kalian bisa ciptakan. Yang saya ngeliat teman-teman ini baru di level mengerjakan, belum observasinya. Nah nanti ini saya bagikan kayak apa yang tadi nih elemen poster atau sama yang desain grafis dasar. Ini nanti saya share. Tolong pelajari, nak. Paham? Paham, Pak. Kalian anak DKV nih. Kalau bukan anak DKV multimedia masih saya maafkan. Ini kalian desain komunikasi visual. Bikin poster kayak gini kalau belum bisa, bukan yang malu ya. 3 tahun belajar apa, nak? Gitu loh. Makanya mumpung ini ujian, yang nawaitunya tujuannya untuk belajar, saran saya nggak apa-apa, nilai UN UKOMmu nggak terlalu bagus, tapi yang terpenting habis ini kamu belajar lebih detail lagi, lebih giat lagi, nak. Jadi jangan hanya sekedar yang penting udah dinilai Pak Agam sama Pak Erlan. Nah, bukan itu. Saya makanya tadi sangat apresiasi kayak ke Rijal, ke Rafli, ke teman-teman, ke industri yang bikin topi tadi. Teman-teman yang mau belajar, yang punya kemauan untuk revisi. Jadi tidak terjebak dalam yang penting gue dibikin. Habis itu sudah gitu. Aku paling nggak suka orang yang kayak gitu sebenarnya. Hanya sekedar mengerjakan akhirnya. Nah, kembali ke teman-teman. Kebanyakan tadi teman-teman yang saya lihat belum memahami konsep sebenarnya, dan itu sebenarnya harus ada satu SKS kita belajar juga apa, tapi saya apresiasi keberanian teman-teman, tekad teman-teman mau belajar DKV. Mungkin habis ini saya akan share yang tadi saya jelaskan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang mau bertanya nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Pak Agam. Ada yang mau bertanya silakan, mungkin ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan dikasih kesempatan. Gimana, udah cukup jelas? Oke, baik, terima kasih tambahan dari Bapak. Tolong perhatian semua, jadi ini adalah sebuah pembelajaran buat kalian semua. Yang pada intinya adalah yang kita harapkan sebagai guru kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan. Bukan sekedar kewajiban mengerjakan tugas sebagai syarat nilai, bukan. Itu yang Pak Agam mau dan Bapak mau. Jadi yang terpenting adalah kemampuan kalian nanti ketika di industri atau kalian bekerja nanti di perusahaan. Itu yang kita harapkan. Jadi kalian sudah mahir, tidak bicara teknis ya, tapi lebih kepada konsep. Kalau teknis kita anggap harusnya semua mampu. Oke, baik, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Agam. Nanti untuk selanjutnya kita bisa koordinasi via WhatsApp Pak Agam ya. Yuk. Oke, baik, terima kasih perhatiannya semua. Silakan kembali beraktivitas. Semoga semua diberikan selalu kesehatan, tetap jaga kondisi badan supaya kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jangan lupa ibadah dan berdoa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini Pak. Lah udah. Saya keluar ya Pak, bye. Assalamualaikum.